Bersyukurlah Anda yang Katolik, bahwa dengan adanya magisterium, maka Gereja Katolik tetap satu dalam pengajaran, satu peribadatan dan satu penggembalaan, dan itu sama di seluruh dunia. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja, yang terdiri dari Bapa Paus sebagai pengganti Rasul Petrus, dan para uskup sebagai pengganti para rasul, dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma tidak dapat sesat atau infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Kata magisterium berasal dari bahasa Latin yaitu magister yang berarti guru atau pengajar. Dalam konteks Gereja Katolik, magisterium adalah otoritas mengajar yang dimiliki oleh Paus dan para uskup yang bersekutu dengannya. Tugas utama magisterium adalah menjaga kesatuan ajaran iman yang benar, melindungi gereja dari kesesatan, dan memberikan penafsiran yang otentik terhadap wahyu Allah, sebagaimana terdapat dalam kitab suci dan tradisi suci. Satu, sumber dalam Alkitab. Adanya wewenang magisterium didasarkan pada kitab suci, khususnya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Kristus memberikan otoritas kepada para rasul untuk mengajar dan memimpin gereja. Matius 16 ayat 18-19. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Injil Matius di atas, Yesus memberi otoritas kepada Petrus, simbol awal kuasa gereja. Selanjutnya, menegaskan misi gereja untuk mengajar semua bangsa, dengan jaminan kehadiran Kristus. Injil Lukas menyatakan bahwa mendengarkan para rasul berarti mendengarkan Kristus, menunjukkan otoritas mereka sebagai wakilnya. Injil Yohanes menegaskan bahwa Roh Kudus membimbing gereja dalam kebenaran. Magisterium menjaga dan menafsirkan ajaran iman dan moral dengan setia, di bawah tuntunan Roh Kudus. Dua, Magisterium dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK. Katekismus Gereja Katolik memberikan penjelasan mendalam tentang peran dan fungsi magisterium. Beberapa poin penting adalah sebagai berikut. KGK artikel 85. Tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan, hanya dipercayakan kepada magisterium gereja, yaitu kepada Paus dan para uskup dalam persekutuan dengan dia. KGK artikel 86. Namun magisterium itu bukanlah di atas sabda Allah, melainkan melayaninya dengan mengajarkan hanya apa yang telah disampaikan, sebab dengan perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus, ia mendengarkan dengan penuh penghormatan, menjaga dengan setia, dan menjelaskan dengan setia sabda Allah itu. KGK artikel 890. Misi pastoral magisterium adalah untuk menjaga umat Allah dalam kebenaran yang memerdekakan. Untuk melaksanakan pelayanan ini, Kristus memberikan kepada para gembalanya karisma tak dapat salah, infallibility, dalam hal-hal yang berhubungan dengan iman dan moral.
KGK artikel 2034. Uskup Roma dan para uskup, sebagai guru otentik, yaitu yang diberi wewenang Kristus mewartakan kepada umat Allah, iman yang harus diimani dan diterapkan dalam praktik hidup. Tiga, struktur magisterium. Struktur magisterium Gereja Katolik adalah susunan otoritas mengajar Gereja Katolik, yang berakar pada mandat Kristus kepada para rasul, dan dilanjutkan oleh para penerus mereka. Struktur ini terdiri dari berbagai tingkatan dan peran yang saling melengkapi. 1. Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Paus memiliki otoritas penuh dan tertinggi dalam magisterium. Ia memiliki kuasa mengajar yang tidak dapat salah dalam hal iman dan moral. 2. Kolegium para uskup. Bersama Paus, para uskup memiliki tugas magisterial untuk menjaga dan menyampaikan ajaran Kristus. Dalam konsili ekumenis atau kesatuan dengan Paus, mereka melaksanakan kuasa mengajar secara kolegial. 3. Magisterium luar biasa. Magisterium luar biasa berupa ajaran definitif yang disampaikan melalui konsili ekumenis atau keputusan ex cathedra oleh Paus. 4. Magisterium biasa, ajaran sehari-hari, yang disampaikan secara konsisten oleh Paus dan para uskup di seluruh dunia. 5. Konsili ekumenis, perhimpunan resmi para uskup sedunia yang diketuai oleh Paus untuk membahas dan memutuskan isu-isu penting dalam gereja. Keputusan konsili ekumenis dianggap infalibel jika diratifikasi oleh Paus. Contoh konsili. Konsili Nicea, tahun 325, mendefinisikan keilahian Yesus. Konsili Vatikan I, tahun 1869 sampai 1870, mendefinisikan infalibilitas Paus. Konsili Vatikan II, tahun 1962 sampai 1965, menyesuaikan ajaran gereja dengan konteks modern. 4. Tingkatan pengajaran magisterium. Perlu kita ketahui di sini terdapat tingkatan dalam pengajaran dari magisterium ini, berdasarkan yang disebutkan dalam Apostolic Letter Motu Proprio et Tuendam Fidem oleh Paus Yohanes Paulus II, yang kemudian diperjelas oleh CDF, Kongregasi Ajaran Iman, dalam dokumen Professio Fidei dan penjelasannya. Berikut ini adalah ringkasannya. 1. Credenda. Credenda artinya, harus dipercaya, to be believed, semua yang tercantum dalam sabda Allah, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang diturunkan sebagai tradisi suci, yang oleh gereja telah dinyatakan sebagai wahyu ilahi, baik melalui keputusan resmi, seperti pernyataan dogma, maupun melalui ajaran magisterium yang biasa dan universal. Termasuk di sini adalah Deposit of Faith, yaitu pernyataan tentang harta kekayaan iman Katolik. 2. Tenenda. Tenenda artinya, harus dipegang, to be held. Semua yang dinyatakan secara definitif tentang iman dan moral, termasuk hal-hal yang ditentukan untuk melindungi dan menjaga penerapan hal-hal credenda, sebagaimana diajarkan oleh gereja, tentang ajaran iman dan moral. Termasuk di sini adalah ajaran dogmatik dan moral yang perlu untuk melaksanakan ajaran iman Katolik, meskipun belum dinyatakan oleh magisterium sebagai pernyataan wahyu ilahi. Pengajaran yang termasuk dalam kategori tenenda, misalnya ajaran-ajaran yang terkait dengan wahyu ilahi, menurut keharusan yang logis dan keharusan menurut sejarah. 3. Obsequium. Obsequium, artinya adalah, ketaatan, adalah ajaran-ajaran yang disampaikan dengan benar, ataupun pasti, bahkan jika ajaran-ajaran tersebut belum didefinisikan melalui keputusan resmi atau dinyatakan definitif oleh magisterium yang biasa dan universal, baik itu oleh Paus atau oleh kolese para uskup. Obsequium dibagi dua kategori yaitu, 1. Ketaatan kepada ajaran Bapa Paus atau kolese para uskup, dan 2.
Ketaatan kepada ajaran para uskup yang ada dalam persekutuan dengan Paus, baik uskup tersebut mengajar secara pribadi, ataupun bersama-sama dalam konferensi atau konsili. 4. Servandi. Servandi berupa konstitusi atau dekrit dari Paus atau uskup, yang menyatakan pengajaran atau yang menolak pengajaran yang salah.